Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Dwi Ambarwati, NIM 20631912 akan menampilkan EBR langkah 1, 2, dan 3 pada kasus 5. Juli hamil anak kedua. Ia memiliki anak pertama saat usianya 33 tahun dan menjalani amniosentesis untuk mengetahui apakah bayinya menderita Down syndrome. Walaupun hasil tesnya negatif, tetapi ini bukan pengalaman yang baik, karena baru dapat hasilnya setelah usia kehamilan 18 minggu. Saat ini usianya 35 tahun dengan usia kehamilan 1 bulan. Dan bertanya, apakah bisa menjalani tes tersebut dengan hasil yang lebih cepat. Rumah sakit setempat menawarkan serum biokimia ditambah dengan nukal translusensi ultrasound screening sebagai tes screening pertama untuk Down syndrome. Anda bertanya-tanya, apakah kombinasi tes tersebut dapat diandalkan seperti amniosentesis konvensional? Buatlah sebuah pertanyaan penelitian klinis dengan menggunakan metode PICO. Jenis pertanyaan, yaitu pertanyaan diagnosis, dengan populasi semua ibu hamil, intervensi, amniosentesis konvensional, comparison, nukal translusensi ultrasound screening, dan outcome mendeteksi Down syndrome. Pertanyaan klinis, apakah pada semua ibu hamil yang menjalani amniosentesis konvensional dibanding dengan nukal translusensi ultrasound screening dapat mendeteksi Down syndrome dengan cepat? EBN langkah 2. Yang pertama ada tabel PICO dengan pertanyaan PICO populasi. Istilah pertanyaan semua ibu hamil dengan sinonim ibu mengandung dan Inggris pregnant mother. Pertanyaan PICO intervensi. Istilah pertanyaan amniosentesis konvensional dengan sinonim pemeriksaan kromosom janin dengan Inggris examination of fetal chromosomes. Pertanyaan PICO comparison. Istilah pertanyaan nukal translusensi ultrasound screening dengan sinonim nukal translusensi dan Inggris nukal translusensi. Pertanyaan PICO outcome dengan istilah pertanyaan mendeteksi Down syndrome dengan sinonim screening Down syndrome dan Inggrisnya Down syndrome screening. Selanjutnya ini ada hukum boolean, terdapat 4 kategori atau 4 kata kunci. Yang pertama ada pregnant mother, ada nukal translusensi, ada examination of fetal chromosomes, dan Down syndrome screening. Didapatkan yaitu pertama ada pregnant mother and examination of fetal chromosomes, kedua pregnant mother and nukal translusensi, ketiga examination of fetal chromosomes and nukal translusensi, dan yang keempat nukal translusensi and Down syndrome screening. Kata kunci yang bisa digunakan untuk pencarian di PubMed ataupun Cochrane Library, yaitu pregnant mother and examination of fetal chromosomes, or pregnant mother and nukal translusency, or examination of fetal chromosomes and nukal translusency, or nukal translusency and Down syndrome screening. Selanjutnya EBN langkah 3, ini terdapat 3 langkah pada langkah 3 EBN, yaitu langkah 1, apa PICO dalam penelitian tersebut dan apakah mirip dengan PICO Anda? PICO yang dirumuskan berdasarkan kasus, di mana populasi yaitu semua ibu hamil, intervensi amniosentesis konvensional, dengan comparison nukal translusensi ultrasound screening, dan outcome mendeteksi Down syndrome. PICO artikel yang saya dapatkan, di mana populasi sebanyak 39.572 wanita hamil pada usia kehamilan 12-18 minggu, dengan intervensi yang diberikan yaitu nukal translusensi atau NT screening, dengan comparison maternal egg based screening, dengan outcome menghasilkan lebih sedikit bayi yang lahir dengan Down syndrome. Jadi kesimpulan yang bisa didapatkan, pada PICO kasus dan PICO artikel didapatkan perbedaan pada bagian intervensi dan comparison. Langkah 2, seberapa baik penelitian tersebut dilakukan, di mana hasil pencarian artikel yang saya lakukan yaitu di Cochrane Library, dengan judul yang saya dapatkan, Screening for Down Syndrome Based on Maternal Egg or Fetal Nukal Translucency, Randomized Control Trial in 39,572 Pregnancies, dengan penulis Saltfets S. dan kawan-kawan, dengan jurnal publikasi pada Ultrasound Obstat Gynecol 2005.25.537 sampai 545.
Kesimpulan, berdasarkan judul artikel yang ditemukan menggunakan desain Randomized Control Trial atau RCT. Selanjutnya langkah 3. Apa makna dari hasil penelitian tersebut dan apakah hasilnya karena faktor kebetulan? Didapatkan kesimpulan dari pengarang yaitu the number of newborns with DS differed less than expected between pregnancies that had been screened at 12 until 14 weeks gestation by NT compared with those screened at 15 until 20 weeks by maternal age. One explanation could be that anti-screening, because it is performed early in pregnancy, result in the detection and termination of many pregnancies with a fetus with DC that would have resulted in miscarriage without intervention, and also by many cases of DC being detected because of a fetal anomaly seen on an 18-week scan. The major advantage of the 12-week scan policy is that many favor invasive tests for fetal karyotyping are needed per antenatally detected case of DS. Selanjutnya pada tampilan layar, di sini saya menampilkan kata kunci yang saya gunakan dalam pencarian pada Cochrane Library yaitu Down Syndrome Screening and Nuchal Translucency. Dan saya mendapatkan judul artikel Screening for Down Syndrome Based on Maternal Age or Fetal Nuchal Translucency Randomized Control Trial in 39,572 Pregnancies. Di sini artikel terbit pada tahun 2005 pada jurnal publikasi Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. Dan ini tampilan pada jurnal dan yang saya berikan tanda panah itu merupakan konklusi atau kesimpulan dari penelitian tersebut. Mungkin sekian dari presentasi yang saya tampilkan. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.